Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berjumpa lagi dalam kegiatan tausiah duha, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 6 pertanyaan malaikat nanti di yaumul qiyamah terhadap orang-orang yang beruntung. Anak-anakku sekalian, dalam kitab Usfuriyah dijelaskan bahwa nanti di yaumul qiyamah ada sekelompok manusia yang dikaruniai sayap oleh Allah untuk terbang langsung ke surga. Kemudian setelah sampai di surga ditanya oleh malaikat. Pertanyaan pertama, apakah kamu melihat hisab tadi sebelum masuk ke surga ini? Mereka menjawab, tidak. Apakah kamu melihat jembatan atau siratal mustaqim atau sirat? Mereka menjawab, tidak. Apakah kamu melihat neraka jahanam? Mereka juga menjawab, tidak. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke sini tanpa melewati 3 tempat tadi? Mereka menjawab, kami mendapatkan karunia ini karena mempunyai amalan-amalan yang oleh Allah diberikan anugerah seperti ini. Malaikat itu bertanya, apakah amalan tersebut? Yaitu ada 2. Yang pertama, kami tidak melakukan maksiat di tempat yang sepi walaupun tidak ada orang. Kami malu kepada Allah berbuat maksiat walaupun di tempat yang sepi. Anak-anak sekalian, jawaban sekelompok orang ini mengingatkan kepada kita bahwa kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan amal baik itu bukan karena ingin dilihat orang lain. Begitupun kita berbuat maksiat bukan karena tidak dilihat orang lain, tapi karena lillahi ta'ala, karena takut, karena khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anak sekalian, dalam menjalani kehidupan ini jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah walaupun dalam keadaan atau di tempat yang sepi. Itu rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua, kata kelompok orang yang terbang ke surga ini adalah, saya tidak pernah merasa rugi ketika diberikan rezeki sedikit oleh Allah. Saya tetap bersyukur kepada Allah walaupun diberi rezeki yang sedikit. Jadi kunci yang kedua ternyata adalah bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah walaupun dia diberikan rezeki yang sedikit. Artinya dijadikan orang yang tidak mampu. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak akan membuat kita kaya. Harus banyak bersyukur, harus banyak berterima kasih kepada Allah. Diberikan udara aja udah alhamdulillah. Diberikan kesempatan hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, itu anak-anak sekalian, kesekelumit kisah orang yang nanti tidak mendapatkan hisab. Dalam kitab Usfuriyah juga para ulama menjelaskan ada 3 amalan
yang apabila dikerjakan dia tidak akan mendapatkan hisab. Salah satu amal laisa laha mawazin yaumil qiyamah li'azamatiha. Karena keagungan amal ini dia tidak dapat melihat hisab atau dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 amal tersebut? Yang pertama al-afwu 'anil nas. Selalu memaafkan manusia. Tidak pernah dendam, tidak pernah iri, tidak pernah marah kepada orang lain yang melukai hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan orang lain dan berbuat baik, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Kalau diserahkan kepada Allah, berarti Allah yang tidak membatasi besarnya pahala tersebut. Itu yang pertama. Jadi intinya kalau kita ada orang lain yang menyakiti kita, cepat maafkan saja. Apalagi orang tua kita. Ya Allah, kita syariatnya ada hidup di alam dunia karena orang tua. Jangan sekali-kali berbuat dosa kepada orang tua. Kalau orang tua berkata salah kepada kita, langsung maafkan, dan itu tidak akan setimpal dengan balas budi kita kepada orang tua. Anak-anakku yang saya muliakan, yang kedua adalah amalan yang tidak mendapatkan hisab dan tidak qiyamah adalah as-sabr. Sabar. Lam yuhaddidil ajr, itu tidak dibatasi pahalanya, saking besarnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan orang-orang yang sabar dengan pahala mereka bighairi hisab, tanpa melalui hisab nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Orang lain sibuk nanti di yaumul qiyamah dengan amalan-amalannya, sibuk dengan kejahatan-kejahatannya, sibuk dengan hitungan-hitungan amal perbuatannya di dunia. Dia melenggang kangkung, tidak dihisab. Kenapa? Karena sabar. Nah, untuk itu kalau kita misalkan dijadikan orang yang serba kekurangan, sabar aja. Ya, nanti Allah yang akan memberikan pahala. Apabila ada yang meledek, mengejek kepada kita, sabar. Apabila kita nih sekarang sedang ditimpa musibah pandemi 19, COVID-19 atau corona ini, sabar aja, nanti Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya. Itu bahkan dalam surat Al-Asri ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahkan kita menurut Al-Qur'an surat Al-Asr tersebut harus saling mengingatkan tentang kesabaran. Yang ketiga, yang terakhir adalah amalan yang besar pahalanya sampai-sampai tidak dihisab oleh golongan ini adalah as-siyam. Lam yuhaddidil ajr. As-siyam atau puasa, saum, itu tidak terbatas pahalanya. Dalam hadisnya Kanjeng Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam atau manusia itu kembali kepadanya, illa saum, kecuali saum. Wa fa innahu li, kata Allah, karena saum itu adalah milikku, wa ana ajazibi, dan aku yang akan membalas terhadap pahala saum ini. Subhanallah. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah dari pelajaran kisah-kisah tadi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda nanti di yaumul qiyamah. Apapun kesedihan kita di dunia, itu akan mendapatkan pahala besar nanti di yaumul qiyamah. Untuk itu marilah kita bersabar, untuk itu marilah kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, tetap ibadah kepada Allah. Itu saja, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.